Ya, pagi ini kita akan belajar tentang apa ya, materi sekarang tentang apa sih? Yang presentasi tentang apa? Lembaga arsip, Bu. Lembaga arsip, oke. Tentang lembaga arsip, Ibu buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di on cam ya. Biar terlihat enak tuh, on cam coba. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, angka baiknya kita mulai dengan baca Al-Fatihah ya, untuk keberkahan kita semua, dan kemudian kita mulai dengan setelah Al-Fatihah nanti sama-sama ya. Setelah itu baru nanti Al-Ikhlas saja, Al-Ikhlas, dan kemudian baru baca doa belajar. Mungkin lebih baik dipimpin sama Gibran ya, Gibran. Iya, Bu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah sebelumnya. Al-Fatihah dimulai. Dipimpin Gibran. Dipimpin Al-Fatihahnya harus bersuara atau masing-masing Iya. aja, Bu? Oh. Bersuara lah lebih enak. Sebelum pelajaran yang dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas ya, Bu, tadi, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa belajarnya Gibran. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bisa saya baca itu, Bu. Ya, amin, amin, amin. Ya, terima kasih Gibran. Semoga dengan doa ini dalam memulai pagi hari ini hingga nanti malam kita tetap semangat ya dan diberkahi Allah SWT. Amin. Ya, selanjutnya mungkin silakan untuk yang presentasi ya tentang lembaga arsip ya. Siapa yang presentasi? Kelompok 2, Bu. Nanti setelah presentasi Izin wajib nanti ada pertanyaan yang minimal 3. Ya, silakan. Ya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ibu, maaf, ini apakah seperti Zoom ya, Bu? Harus minta izin dulu ke yang... Enggak juga, enggak mesti. Itu kan ada share tuh ya, samping mic. Kelihatan enggak? Kan ada kamera, mic, share. Nah, share itu yang diklik. Sebelumnya, suara saya terdengar nggak? Ya, terdengar jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Loli dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang lembaga arsip. Boleh di slide selanjutnya, Maharsi? Nah, berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Zahra, yang kedua ada saya sendiri, Hanifah Adzani, yang ketiga ada Maharsidia Kusuma, dan yang keempat ada Akila Alanza Yasmin. Selanjutnya, nah di sini kita punya 5 topik pembahasan. Yang pertama definisi lembaga arsip, jenis lembaga arsip, perbedaan pusat arsip dan lembaga kearsipan, tugas dan fungsi pusat arsip dan lembaga kearsipan, dan kegiatan kearsipan di pusat arsip dan lembaga kearsipan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Yang pertama ada definisi dan jenis lembaga arsip. Selanjutnya. Lembaga arsip secara sederhana dapat didefinisikan melalui dua kata, yakni lembaga dan arsip. Lembaga menurut Hendra Puspito dalam Maryani diartikan sebagai jenis organisasi lain yang seringkali terdiri dari pola peran dan hubungan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar. Dalam UU juga dijelaskan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya. Istilah lembaga arsip menurut Duranti dan Jansen dalam Marbawi diambil dari konsep fundamental dalam jurisprudensi yang dikeluarkan antara tahun 529 sampai 534 Masehi oleh Kaisar Yustian I, mendefinisikan arsip atau lembaga arsip sebagai tempat publik di mana perbuatan atau peristiwa disimpan agar tidak rusak, juga sebagai tempat yang menyediakan bukti yang dapat dipercaya dan menjadi ingatan berkelanjutan tentang apa yang mereka buktikan. Lembaga arsip menurut Wardah memiliki tanggung jawab di bidang pengolahan arsip dinamis. Arsip dinamis dalam lembaga masih dipergunakan atau dipakai secara langsung dalam kegiatan sehari-hari, sehingga lembaga yang berkaitan diharapkan dapat mempertahankan arsip dinamis untuk masa tertentu. Sehingga lembaga arsip menjadi wadah pelestarian dan administrasi arsip yang juga dikenal sebagai arsip atau tempat penyimpanan naskah, tergantung dari jenis bahan yang dikandungnya dan bagaimana cara memperolehnya. Selanjutnya ada jenis lembaga arsip. Jenis lembaga arsip menggunakan istilah arsip secara umum karena arsip berdasarkan definisi sebagaimana tersebut sebelumnya dapat berarti bangunan atau gedung yang menyimpan arsip. Berdasarkan jenis-jenis lembaga arsip, dikenallah arsip bisnis, arsip perguruan tinggi, arsip museum, arsip gereja, dan arsip lainnya. Selanjutnya ada lembaga kearsipan dan pusat arsip. Lembaga kearsipan. Menurut UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Selain ANRI selaku penyelenggara kearsipan nasional, juga terdapat arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, dan arsip perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada record center. Gedung penyimpanan arsip inaktif atau record center atau juga pusat arsip adalah gedung atau ruangan dengan spesifikasi tertentu untuk menyimpan, memelihara, merawat, serta mengelola arsip inaktif. Perencana record center harus benar-benar memperhitungkan volume arsip inaktif yang mungkin diciptakan oleh organisasi meskipun masa simpan arsip inaktif di depot record center relatif sebentar. Record center dapat diibaratkan sebagai ruang transit arsip setelah nilai guna informasinya menurun bagi pendukung pelaksanaan kerja sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pusat arsip dan lembaga kearsipan. Slide selanjutnya, Maharsi. Fungsi pusat arsip. Fungsi utama pusat arsip adalah tempat penyimpanan arsip inaktif dan pusat rujukan atau pusat referensi bagi organisasi. Pusat arsip juga dapat menjadi tempat dan pusat aktivitas pengelolaan pusat arsip inaktif atau bahkan arsip dinamis organisasi yang bersangkutan. Pusat pengelolaan arsip inaktif, kecuali menyimpan, juga melayani pengguna arsip inaktif, perawatan, dan pemeliharaan arsip. Pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Bahkan, aktivitas kontrol, pengelolaan, dan pembinaan kearsipan instansi atau organisasi. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan sasaran pusat arsip. Jadi, tujuan manajemen arsip adalah bagaimana mampu menyediakan arsip yang benar, pada waktu yang tepat dan untuk orang yang tepat, serta dengan biaya yang seefisien mungkin. Untuk sasaran dari pusat arsip itu sendiri, yang pertama,
pastinya pengurangan volume arsip organisasi. Yang kedua, penciptaan kontrol yang tepat untuk menjamin aliran arsip dari tempat yang mahal ke tempat yang lebih murah. Ketiga, pembebasan ruangan kerja atau kantor dari tumpukan arsip. Yang keempat, penciptaan sistem penyimpanan dan penemuan kembali yang efektif dan efisien. Yang kelima, pengamanan arsip seluruh organisasi. Dan yang keenam, mendukung objektivitas pengeluaran biaya. Selanjutnya, nah, kalau tadi itu tujuan dan fungsi pusat arsip, yang ini tujuan dan fungsi lembaga kearsipan. Jadi, lembaga kearsipan itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai informasi yang bernilai berkelanjutan yang diciptakan oleh pencipta arsip, baik itu oleh lembaga negara, badan pemerintah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, serta perorangan. Lembaga kearsipan didirikan atau dibangun pemerintah karena bertujuan untuk melestarikan memori kolektif sebagai bahan pertanggungjawaban nasional atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kepada generasi mendatang. Nah, fungsi utama dari lembaga kearsipan sendiri pastinya memelihara dan mengamankan arsip statis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, kegiatan kearsipan di pusat arsip dan lembaga kearsipan. Selanjutnya, kegiatan kearsipan di pusat arsip, yaitu tahapan kegiatannya pertama pemilahan arsip, kedua pemberkasan, ketiga pendeskripsian, keempat membuat skema pengelompokan, kelima manuver kartu deskripsi, keenam memberikan nomor definitif kepada kartu deskripsi. Selanjutnya, ketujuh manuver berkas, kedelapan memasukkan arsip ke dalam folder, kesembilan pembungkusan arsip, ke-10 memasukkan folder ke dalam box dan pelabelan box folder arsip, dan terakhir membuat daftar arsip atau daftar petelaan arsip. Selanjutnya, sedangkan kegiatan kearsipan di lembaga arsip itu terdiri dari kegiatan pengelolaan arsip dinamis, kegiatan pengelolaan arsip statis, kegiatan pembinaan kearsipan, dan kegiatan penyajian arsip statis menjadi informasi. Selanjutnya, kegiatan pengelolaan arsip dinamis itu sendiri, kegiatannya yaitu melakukan identifikasi, penilaian, dan verifikasi daftar salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga, serta penyusunan naskah persetujuan jadwal retensi arsip atau dokumen perusahaan, lalu penyusunan naskah pertimbangan jadwal retensi arsip atau dokumen perusahaan, ketiga penyusunan naskah persetujuan pemusnahan arsip, dan terakhir penyusunan naskah pertimbangan pemusnahan arsip. Selanjutnya, kegiatan pengelolaan arsip statis. Pertama, menyusun laporan verifikasi arsip statis yang akan diserahkan, lalu melakukan identifikasi dan analisis arsip dalam rangka penyusunan daftar pencarian arsip atau DPA. Lalu melakukan identifikasi dan analisis dalam rangka menyusun pertimbangan pemberian penghargaan atau imbalan atas perlindungan dan penyelamatan arsip statis. Lalu melakukan penataan dan penyimpanan arsip statis. Selanjutnya melakukan penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis. Lalu melakukan pengelolaan arsip sejarah lisan. Selanjutnya yaitu melakukan identifikasi, verifikasi, dan preservasi arsip statis. Lalu melakukan identifikasi dan penilaian arsip statis yang akan direproduksi atau alih media. Lalu melakukan identifikasi dan penilaian arsip statis yang akan diautentikasi, terus melakukan identifikasi dan penilaian penerbitan naskah sumber arsip, kemudian melakukan pameran arsip tekstual dan virtual, lalu melakukan pelayanan arsip statis, dan terakhir melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip statis. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu kegiatan pembinaan kearsipan. Pertama, memberikan bimbingan teknis atau BINTEK kearsipan. Kedua, memberikan bimbingan dan konsultasi atau BINKOS penyelenggaraan kearsipan. Ketiga, memberikan penyuluhan kearsipan. Keempat, memberikan fasilitas kearsipan. Kelima, melakukan supervisi penyelenggaraan kearsipan. Keenam, melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV sistem informasi kearsipan. Ketujuh, melakukan analisis rencana kebutuhan jabatan arsiparis. Kedelapan, melakukan evaluasi fungsi dan tugas jabatan arsiparis. Dan berikutnya ada melakukan penilaian prestasi kerja arsiparis. Selanjutnya ada melakukan sertifikasi arsiparis, lalu melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan, melakukan akreditasi kearsipan, menyusun pertimbangan pemberian penghargaan kearsipan, dan menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK kearsipan yang berlaku di tingkat nasional. Selanjutnya. Nah, terakhir yaitu kegiatan penyajian arsip statis menjadi informasi. Pertama yaitu mengolah dan menyajikan arsip statis menjadi informasi dan mengolah dan menyajikan informasi kearsipan untuk JIKN. Selanjutnya. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, lembaga arsip merupakan entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian arsip, baik dinamis maupun statis. Definisi dan fungsi lembaga arsip tergantung pada jenis dan ruang lingkupnya, mulai dari menyediakan tempat penyimpanan arsip inaktif hingga menyediakan layanan pengelolaan arsip dinamis dan statis. Melalui proses yang terstruktur, lembaga arsip bertujuan untuk menyediakan arsip yang akurat, tepat waktu, dan efisien, serta mendukung pengurangan volume arsip organisasi, pengamanan arsip, dan pembebasan ruang kerja dari tumpukan arsip. Kegiatan kearsipan di lembaga arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan statis, pembinaan kearsipan, serta penyajian informasi dari arsip statis. Dengan demikian, lembaga arsip berperan penting dalam pelestarian memori kolektif dan menyediakan layanan arsip bagi masyarakat dan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, boleh langsung on mic aja ya, teman-teman. Permisi, saya Sabina izin bertanya. Tadi kan di kegiatan kearsipan di pusat arsip itu ada manuver berkas. Itu boleh dijelaskan lebih lanjut nggak manuver berkas itu apa? Terima kasih. Izin bertanya dong. Saya Mila Hamidah. Izin bertanya, tadi kan di PPT di slide dijelaskan bahwa lembaga arsip adalah lembaga yang mengelola arsip statis ya. Misalkan di sebuah kantor-kantor, misalkan kantor-kantor ya, pasti dia punya, dia akan menciptakan arsip. Nah, itu namanya apa ya? Apakah disebut lembaga arsip juga di dalam kantornya itu atau ya sebuah lembaga aja khusus ya untuk mengelola arsip? Masih. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi.
Izin bertanya, kelompok 2. Silahkan. Tadi kan di PPT itu ada lembaga kearsipan, ada juga lembaga arsip. Kalau secara definisi kan arsip dan kearsipan itu berbeda ya. Nah, kalau lembaganya itu sama atau enggak antara lembaga arsip dengan lembaga kearsipan? Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan Sabina, yaitu kegiatan kearsipan ada manuver berkas. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi manuver berkas itu merupakan proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai dengan skemanya. Sabina. Terima kasih Akila atas jawabannya. Ini sudah terjawab semua apa belum? Masih ada 2 lagi, Bu. Slide-nya ditutup aja coba.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Herni. Tadi kalau nggak salah, Herni menanyakan ya, perbedaan antara lembaga arsip dengan lembaga kearsipan. Kalau berdasarkan tadi, menurut pendapat Wardah kan, lembaga arsip itu adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Arsip dinamis dalam lembaga masih dipergunakan atau dipakai secara langsung dalam kegiatan sehari-hari, sehingga lembaga yang berkaitan diharapkan dapat mempertahankan arsip dinamis untuk masa tertentu. Sedangkan kalau yang berdasarkan undang-undang itu, lembaga kearsipan, dia itu tuh lebih membahasnya ke arsip statis dan fungsinya gitu. Dia itu bisa mengajarkan gitu kan kalau berdasarkan UU. Nah, jadi menurut kelompok kami itu perbedaan antara lembaga arsip dan lembaga kearsipan adalah yang diolahnya sih, Herni, karena kalau lembaga arsip itu dia tuh kayak dia masih mengolah semua yang dipakai oleh pencipta arsipnya gitu. Terus kalau kelembagaan arsip itu dia tuh kayak Andri. Andri itu kan dia kan udah mengolah arsip statis. Dia bahkan menyimpan arsip-arsip dari lembaga arsip lain gitu kan. Nah, terus juga Andri itu kan punya kendali gitu kan, kayak dia punya tugas mengatur tentang pengurusan arsip itu kan berdasarkan undang-undang yang ada di UU nomor 43 tahun 2009 gitu kan. Gitu. Apakah terjawab, Herni? Berarti kalau lembaga arsip itu lebih ke arsip dinamis, kalau lembaga kearsipan itu lebih ke arsip statis, gitu kah? Menurut kelompok kami, berdasarkan sumber yang kami baca, kami memahaminya seperti itu. Jadi yang dikelolanya aja sih, gitu, yang beda. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.
Bismillah, mungkin di sini mau izin jawab pertanyaan Mila ya. Tadi kan Mila nanya, kalau lembaga arsip itu kan mengelola arsip statis. Nah, misalkan kalau di sebuah lingkungan perkantoran sebagai pencipta arsip, apakah kantor itu dinamakan lembaga arsip atau pengelola arsip aja? Nah, kalau berdasarkan diskusi dari kelompok kami, menurut kami itu masuknya lebih ke pengelola arsip aja sih. Itu, apalagi kan sebuah kantor itu biasanya bisa menjadi tempat di mana arsip disimpan dan dikelola, tapi nggak dianggap sebagai lembaga arsip karena biasanya untuk jadi lembaga arsip itu butuh ada kegiatan atau fungsi khusus yang didedikasikan gitu untuk pengelolaan dan pelestarian arsip. Kayak misalkan lembaga arsip itu kan harus ada prosedur yang terstruktur, terus ada pendeskripsian penyimpanan, pemulihan arsip, gitu, sama kayak staff-staff yang terlatih dalam manajemen arsip. Mungkin itu ya jawaban dari kelompok kami, Mila. Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Alhamdulillah ya, semua pertanyaan sudah terjawab. Ada 3 pertanyaan tadi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu Loli. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Luar biasa presentasinya ya. Dan juga terima kasih untuk yang bertanya. Apa ya? Sebenarnya sih lembaga apa ya? Lembaga arsip dan pusat arsip itu kan sama-sama mengelola arsip ya. Tapi bedanya adalah di strukturnya ya. Kalau mau di strukturnya artinya gini, di struktur dan fungsinya ya, struktur dan fungsi. Kalau kita mengacu kepada undang-undang, Ibu nggak bisa share di sini. Ini apa? Ibu masih belajar juga Teams. Jadi cara nge-share ini, bukan cara nge-share ini sih, tiba-tiba ini melebar sehingga untuk mengambil file itu nggak bisa. Ibu tadi salah klik gitu. Coba kita sama-sama lihat di undang-undang ya. Di undang-undang itu kan tadi juga udah dipaparkan sih sama oleh pemateri. Coba nih, arsip, kalau kita bicara lembaga dan pusat arsip ya, kita harus memahami terlebih dahulu ya, pengertian dari arsip itu sendiri. Coba lihat di undang-undang, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Sampai sini paham kita ya? Teknologi informasi dan komunikasi. Berarti kan dia rekam ya, rekaman. Jadi setiap setiap lembaga, setiap kantor mungkin, setiap perguruan tinggi gitu mungkin. Oke, apapun ya, dia memiliki asal dia memiliki rekam kegiatan pasti itu dia berbentuk arsip. Dan kemudian tidak dalam berbagai bentuk media, berarti kan tidak hanya kertas ya, sesuai dengan perkembangan TIK. Nah, di sini lagi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Nih, arsip ya. Arsip ada rekaman kegiatan bla 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 disesuaikan dengan TIK. Yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, nih sebentar, lembaga negara berarti apa tuh? Berarti lembaga negara berarti bisa DPR, MPR gitu kan ya? Dan lembaga negara iya ya,
DPR, MPR, dan kemudian Pemda, pemerintahan daerah berarti apa? Berarti provinsi, ya kan? Kabupaten, kota, gitu kan? Dan jangan lupa di setiap provinsi, di setiap kabupaten kota itu kita memiliki apa? Memiliki apa namanya? Apa sih? Allahu Akbar. Apa tuh kalau di daerah tuh ada pusat perpustakaan dan arsip, apa namanya tuh? DPAD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah kan? Nah, di kota ada, di kabupaten ada, di provinsi ada. Kemudian koma tuh kan, lembaga pendidikan. Berarti lembaga pendidikan di sini belum termasuk sekolah ya. Lembaga pendidikan di sini baru termasuk perguruan tinggi. Ya. Perusahaan, koma, organisasi politik. Organisasi politik berarti apa tuh? Golkar, PDI, apalagi? Dan seterusnya ya. Ibu nggak hafal juga, Ibu tahunya Golkar. Golkar, PDI, sama satu lagi apa? Gerindra gitu kali ya. Hanura. Terus organisasi kemasyarakatan. Berarti apa? Masjid, gereja, tadi kan udah disebut ya oleh pemateri. Terus kemudian berbangsa dan serta perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya di sini disebutkan bahwa mana sih di sini kita baca undang-undang lagi bahwa yang diakui oleh teori ya yang disebut dengan arsip itu dari 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 lembaga arsip. Itu diakui ya. Nah, gimana kalau gitu dengan pusat arsip? Nah, kalau pusat arsip berarti arsip yang statusnya masih arsip dinamis dan arsip inaktif. Nah, kalau dari pengertian ini berarti yang dimaksud dengan lembaga kearsipan itu arsip-arsip yang sudah bernilai statis permanen. Paham nggak maksudnya? Jadi pusat arsip itu adalah pusat arsip itu adalah unit pengelola unit pengelola arsip yang mengelola arsip dinamis dan inaktif. Dah sampai situ aja pusat arsip. Nah, kalau lembaga arsip berarti hasil transferan dari pengolah arsip. Pengolah arsip itu tadi siapa? Yaitu yang tadi, yang dari hasil-hasil inaktifnya, nggak dinamis lagi, yang di lembaga kearsipan. Nah, berarti kalau gitu, tadi pertanyaan, apakah kantor itu termasuk pusat arsip apa lembaga arsip? Ya pusat arsip. Karena kenapa? Kayak misalnya Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya. Itu mereka disebut pusat arsip. Nah, arsipnya yang statis kemana? Arsip statisnya itu ditransfer ke apa? Ke
ke Lembaga Arsip Nasional ANRI atau ke DPAD. Ya, tapi kan kementerian adanya di itu kan, di apa tuh namanya, di kota-kota kan. Tapi gimana Bu kalau misalnya Kementerian Agama misalnya di kabupaten, di provinsi kan ada juga tuh Kementerian Agama kabupaten, kota, provinsi kan ada juga. Nah, itu diletakkan bukan diletakkan, di hasil statisnya itu ditransfer ke DPAD provinsi. Kalau misalnya letak Kementerian Agamanya itu di provinsi. Tapi kalau misalnya Kementerian Agamanya itu ada di kota atau di kabupaten, maka ditransfer ke DPAD kota atau kabupaten. Terkecuali kalau arsip-arsip yang ada di kabupaten, kota, provinsi, yang arsipnya bersifat nasional. Nah, berarti dia harus akuisisi, ditransfer itu kan akuisisi kan, bahasa mudahnya transfer, bahasa kerennya akuisisi. Diakuisisi oleh ANRI. Contohnya apa? Misalnya arsip-arsip yang ada di ini contoh ya kemarin Ibu ya itu penelitiannya. Arsip-arsip ada yang di Jogja berarti kan daerah ya? Daerah kan? Nah, ada ternyata arsip Soekarno. Nah, Soekarno itu siapa? Soekarno kan tokoh sekaligus presiden. Dia tidak hanya presiden tetapi dia tokoh nasional. Nah, maka arsip-arsip yang apa ya, yang bunyinya ada Soekarno itu pasti harus diakuisisi oleh ANRI. Walaupun mungkin pertamanya itu ada di DPAD ya, kemudian nanti langsung di DPAD nanti mengusulkan ke ANRI untuk diakuisisi dan kemudian diselamatkan oleh ANRI. Gitu. Makanya kalau misalnya Anda ke ANRI itu nanti ada itu namanya arsip-arsip Soekarno. Gitu. Nah, tugasnya sama nggak sih Bu antara pusat arsip dengan lembaga kearsipan? Sama-sama mereka mengolah, sama-sama mereka menyelamatkan, sama-sama mereka menyebarkan, gitu kan? Menyebarkan di sini tidak seperti perpustakaan ya. Pasti ada hal-hal tertentu yang hanya bisa diakses dan artinya ada yang tertutup dan terbuka gitu. Beda sama perpustakaan. Sama mereka tugasnya, cuman bedanya itu ketika misalnya dia statis, nah itu diakuisisi oleh ANRI. Tentu dengan pengusulan ya. ANRI juga mungkin tidak menerima begitu aja hasil penilaian mereka gitu. Makalah dibentuklah JRA. Dari JRA itu akan terlihat mana nih yang kira-kira akan diakuisisi atau diselamatkan oleh ANRI, mana yang hanya disimpan di pusat arsip. Tapi mindsetnya adalah bahwa arsip-arsip yang di pusat arsip itu hanya arsip dinamis dan arsip inaktif. Sementara kalau lembaga kearsipan itu lembaga kearsipan nasional itu arsip-arsip yang bersifat statis atau permanen. Lalu Bu, kalau misalnya Anda berkembang lagi pertanyaannya, nah gimana dengan gimana dengan yang 7 tadi, 7 lembaga itu mereka kan disebut dengan lembaga juga. Termasuk salah satunya adalah misalnya lembaga pendidikan misalnya gitu. Apakah lembaga pendidikan misalnya perguruan tinggi misalnya apa yang sudah ada ya saat ini lembaga arsip perguruan tinggi itu saat ini yang ada adalah UI, UGM, yang PTUN ya, PTUN Perguruan Tinggi Umum Negeri.
UI, UGM, IPB, ITB, UT, UNPAD, Undip. Nah, pokoknya itulah yang negeri-negeri itu. Apakah arsip statisnya itu diakuisisi oleh Andri? Tidak. Kan di dalam undang-undang disebutin mereka adalah disebut dengan lembaga kearsipan. Berarti mereka ada kewenangan tanggung jawab untuk mengelola arsipnya sendiri. Nah, lalu kalau kayak gitu seharusnya ada dong Bu pusat arsip di perguruan tinggi. Ada. Jadi di perguruan tinggi itu karena dia bentuknya lembaga kearsipan, jadi ada dua pengolah arsip. Ya. Yang satu tadi kan udah disebutin sebenarnya oleh pemateri ya, ada namanya record center kan, record center itu kan pusat arsip. Ya kan? Nah, lembaga arsipnya mana, Bu? Lembaga arsipnya yang pusatnya. Ya, record centernya mana ya? Fakultas, unit, itu record. Kalau center file kan itu ada di tata usaha kan. Tapi record centernya ada misalnya di tiap fakultas tuh ada record centernya. Nah, itulah disebut dengan pusat arsip. Nah, dari pusat arsip itu mereka mengolah arsip-arsip dinamis, arsip-arsip inaktif. Misalnya pusat arsip pusat arsip fakultas adab misalnya atau record center adab. Nah, mereka berkewajiban mengolah ya kan, mengolah arsip dinamis, inaktif, mereka wajib terus kemudian menyelamatkan arsip-arsip fakultas gitu. Apakah ada SDM? Ya, masing-masing punya SDM. Ada SDM-nya, ada strukturnya seharusnya, cuman kan di sini nggak ada, jadi belum bisa dijadikan contoh. Ya, coba nanti kalau misalnya Anda ke UI, ke UGM, ke ITB, coba pasti ada. Nah, dari hasil pengolahan yang ada di pusat arsip, ya, atau kita mudahnya kita agak bedain ya, misalnya dengan sebutan record center. Dari record center itu maka diajukan. Kan tadi kan ada tuh tahapan-tahapan pekerjaan dari pusat arsip itu apa aja sih? Nah, itu tahapan pekerjaannya kan. Nah, terus kemudian nanti ada namanya apa ya namanya tadi tuh daftar veteran arsip lah. Ada kemudian nanti dirancang di situ sama-sama antara pusat arsip dengan lembaga kearsipannya ya DPT ya perguruan tinggi itu untuk merancang jadwal reteksi arsip. Nah, kalau sudah misalnya sudah sepakat dan sebagainya, maka arsip-arsip yang statis yang ada di pusat arsip universitas atau record center itu wajib diserahkan ke lembaga kearsipan universitas atau mungkin disebut dengan kalau di UI itu arsip Universitas Indonesia gitu. Mungkin agak bingung ya. Contohnya sekarang yang ada di UIN itu misalnya contoh perpustakaan yang ada di fakultas. Nah, itu sebetulnya kalau kita ibaratkan dengan arsip itu adalah record centernya. Nah, kemudian lembaga kearsipannya mana? Yaitu pusat perpustakaan yang ada di depan itu. Pusat perpustakaan UIN. Nah, itu lembaga kearsipannya. Seperti itu. Ya, kalau di fakultas itu ya unit atau rekod atau pusat arsip ya. Kalau di kalau di perpustakaan pusat itu bisa dinamakan lembaga kearsipan seperti itu. Ya. Jadi kedua-keduanya itu ya harus memiliki struktur. Di di pusat arsip harus memiliki struktur, di lembaga kearsipan juga harus memiliki struktur. Kalau bicara struktur berarti ya harus ada apa? SDM, dana, sarana, sama aja. Cuman pengolahannya aja yang berbeda. Gitu. Bu, bisa nggak sih untuk efisien dana dan sebagainya langsung aja deh, nggak usah ada record center dan sebagainya, langsung aja pusat arsip. Ya bisa aja. Itu kan kebijakan aja ya. Nggak usah lah misalnya nggak usah ada record center, nggak usah ada pusat arsip gitu.
misalnya di perguruan tinggi nggak usah lah gitu, langsung aja lembaga kearsipan. Bisa aja, berarti kan nanti di dalam lembaga kearsipan itu ada beberapa unit kan, ada 2 unit yang dicakup ya. Berarti ada unit pengolah, di situ adalah pusat arsip dan langsung sebagai apa tuh, di dalam lembaga kearsipan itu ada record centernya, ibaratnya ada unit pengolah, nah ya, unit pengolah untuk tiap-tiap pusat arsip dan kemudian nanti ya tugas berikutnya ada unit apa tuh namanya, bukan unit ya, iya unit kali ya, bukan, kalau adanya apa sih, pengolah ada pengolah arsip dinamis dan arsip inaktif, kemudian ada pengolah arsip statis gitu. Seperti itu. Jadi memang agak ribet kalau cuman hanya ada satu lembaga langsung gitu, ada hanya lembaga kearsipan aja di perguruan tinggi, agak ribet ya. Karena ya berarti artinya kalau kita bayangkan berarti ada penggabungan kegiatan di dalam lembaga kearsipan. Tapi kan kalau misalnya ada record center atau pusat arsip kan jadi agak memudahkan. Jadi step-step ini jelas. Oh, ternyata di sinilah ya pusat arsip itu hanya khusus untuk dinamis dan dinamis inaktif, dan kemudian untuk lembaga kearsipannya itu apa itu namanya, khusus untuk mengolah mengolah, membina gitu ya, membina arsip-arsip yang bersifat apa, permanen atau permanen ya atau statis. Jadi kalau di lembaga itu berarti dia unsurnya tidak hanya berpikirnya hanya mengelola statis, tapi dia juga memiliki unsur-unsur pembinaan gitu, unsur-unsur pembinaan yang membina untuk pusat arsip, dan juga dia punya yang dia membuat kebijakan, dan tadi dia uraikan juga tadi ada akreditasi dan kemudian dia juga harus memikirkan sertifikasinya sebagainya. Itu yang memikirkan semua adalah dari lembaga kearsipan gitu. Semoga nanti kalau nanti insya Allah jadi kan nanti ya dosen tamu Bu Diah itu Dr. Diah Puspitasari itu beliau dosen ya, dosen ilmu kearsipan, dan dia sekaligus pernah juga menjabat sebagai kepala arsip kepala arsip apa sih kalau UNER itu Universitas Airlangga Surabaya. Jadi kayak nanti coba tanya nanti Anda harus aktif ya, aktif bertanya berkenan tentang apa itu lembaga kearsipan, dan kemudian apa itu pusat arsip, dan kemudian apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga kearsipan ketika mendapat limpahan arsip dari pusat arsip. Nah, itu harus ditanya-tanya seperti itu. Jadi nanti Ibu berharap tuh Anda tuh tidak hanya diam gitu ya, tidak hanya diam, tetapi Anda aktif bertanya gitu ya. Tidak hanya dibatasi mungkin 3 orang gitu. Jadi lebih lebih nanti insya Allah Anda lebih paham gitu ya. Karena beliau itu tidak hanya sebagai dosen, tidak hanya tidak memahami secara teori, tetapi beliau tuh betul-betul memahami juga secara praktek ya. Karena dia membuat kebijakan, dan kalau nggak salah di UNER itu Ibu pernah ke sana juga, dari sekian PTUN yang sudah berdiri lembaga arsipnya itu, kalau tidak salah beliau yang lembaga arsip perguruan tinggi yang ketiga yang telah merancang jadwal retensi arsip. Nah, itu ditanya aja gimana Bu dengan proses-proses transferan akuisisi dari pusat arsip, dan kemudian apakah
sudah memiliki jadwal retensi arsip, gimana prosesnya gitu. Harus tanya ya, karena ini berkaitan dengan mata kuliah atau materi lembaga kearsipan gitu. Dan kemudian Ibu juga berharap juga sih ke Anda tuh ke apa tuh dispusip ya, karena dispusip itu kan berarti kan mereka kan pusat arsip sebenarnya kan, pusat arsip karena kan seperti halnya kementerian kan. Enggak sorry deh, dispusip berarti kan Pemda ya, berarti termasuk lembaga ya? Berarti mereka di bawahnya ada ada binaan-binaan kan ya? Ada binaan-binaan mungkin apakah itu sekolah, apakah itu perguruan tinggi mungkin ya, ataukah mungkin itu maksudnya perguruan tinggi yang yang di wilayah Jakarta gitu. Kalau UIN kan nggak termasuk kan, UIN kan termasuknya Banten gitu. Dispusip kan berarti Jakarta. Kan posisi dia kan misalnya lembaga arsip berarti kan dia ada binaan-binaan kan. Sekolah, kemudian perguruan tinggi di wilayah Jakarta, kemudian nanti ditanya tuh apa aja lembaga perguruan tinggi mana aja sih yang dibina gitu kan. Kemudian apa tuh mungkin perusahaan dan sebagainya. Itu ditanya nanti. Ibu berharapnya sih seperti itu. Jadi Anda lebih paham ya. Dan mudah-mudahan ya tercapai ya, baik itu dosen tamu maupun ke apa tuh ke diskusi. Ya sampai sini ada pertanyaan atau masih bingung mungkin? Ibu, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Tadi kan ini sih masih membahas yang kantor-kantor tadi. Kan kalau kantor-kantor tadi kan namanya pusat arsip ya, Bu. Nah, misalkan kalau kantor ini nggak punya lembaga arsip, berarti arsip-arsip yang statis itu tetap diserahinnya ke Andri langsung ya? Atau bagaimana ya, Bu? Misalnya contohnya kantor apa? Misalkan misalkan rumah sakit atau bukan rumah sakit, misal kayak kantor-kantor lembaga. Ya, Lembaga apa apa ya? contohnya biar konkretnya apa contohnya? Misalkan Basnas, Bu. Basnas ya. Basnas Basnas itu pertanyaan tadi apa tadi? Kan yang kayak lembaga-lembaga ya kayak lembaga kantor-kantor gitu kan pasti dia punya arsip. Nah, itu kan kata Ibu dinamainnya pusat arsip. Nah, berarti kan kalau pusat arsip kan dia juga pasti punya menciptakan arsip statis ya, Bu. Itu nanti arsip statisnya karena dia nggak punya lembaga yang mengurus kayak di UIN kan bahasanya pusat kan jadi arsip lembaga arsipnya ya, Bu. Nah, berarti kan yang perpus yang kayak fakultas nanti kirimnya ke perpus UIN jadi lembaga arsipnya. Nah, kalau yang kayak kantor-kantor itu langsung diserahinnya langsung ke Andri ya, Bu? Oh, ya enggak juga kan kalau Andri itu kan sifatnya skala nasional. Kalau misalnya semua ke Andri penuh dong Andrinya. Ya kan? Enggak juga. Kalau Basnas itu berarti kalau ya yang sifat nasional kan kita juga nggak tahu juga apa sih yang sifat nasional, arsip yang bersifat nasional, skala nasional itu yang diterbitkan oleh Basnas kan kita nggak tahu juga, Ibu juga belum pernah meneliti juga. Tapi kalau misalnya ada, iya langsung diakuisisi oleh Andri gitu. Mungkin dia mengusulkan gitu kan, dia mengusulkan karena dia tidak punya unit arsip, dia tidak punya ya pokoknya pengolah arsip itu tidak ada. Dia hanya mungkin ada arsip-arsip itu hanya ada di Centralfile gitu kan ya. Di Basnas mungkin kan ada juga unit-unit apa gitu, entah unit pemasaran, unit apa kan nggak tahu juga Ibu ya. Atau unit namanya Basnas berarti kan dia melakukan kegiatan apa tuh misalnya pemberian beasiswa berarti kan keuangan gitu kan larinya kan gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya hanya bersifat teknikal tidak apa ya itu bukan teknikal bahasanya ya
arsip-arsipnya yang tidak berskala nasional itu enggak langsung diserahkan ke ANRI, berarti dia harus menyimpan sendiri arsipnya gitu. Ya artinya kan walaupun mungkin di situ ada sih mungkin ada arsip statis menurut mereka ya. Arsip statis ada mungkin arsip statisnya apa ya? Ya atau juga Ibu ya arsip statisnya seperti apa yang ada di Basnas. Tapi kalau misalnya dia mengajukan ke ANRI, kan dia harus diajukan kan, mengajukan ke ANRI belum tentu juga diterima karena kan itu tadi ANRI punya standar tersendiri gitu loh, punya standar sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan arsip-arsip yang skala nasional itu? Nah, kalau misalnya, oh ini saya ajukan ini ya, arsip dari kami dari Basnas. Oh ya sebentar ya, saya cek dulu misalnya gitu kan ya teknikalnya ya. Oh saya cek dulu ya. Oh, ini mah disimpan dengan Bapak aja gitu kan. Di Basnas aja gitu. Coba deh nanti kan pasti kan dia sebagai pembina ya, pembina kearsipan seluruh Indonesia secara nasional. Oh gini Bapak buat aja pusat arsipnya di Basnas gitu misalnya seperti itu. Nanti Bapak nanti mengelola tuh dari arsip dinamis, kemudian arsip dinamis inaktif, dan kemudian arsip statis gitu kan. Nanti kalau misalnya nanti mungkin dibina juga membuat suatu JRA-nya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang betul-betul skala nasional coba diajukan ke kami baru bisa gitu. Nanti baru ada serah terima dan sebagainya gitu. Jadi lembaga apapun ya, kan termasuk perusahaan juga kan itu kan juga lembaga arsip juga ya. Kalau misalnya dia tidak punya, maka mungkin kalau dia ke ANRI pasti diarahkan oleh ANRI untuk mendirikan terlebih dahulu pusat arsipnya dan kemudian nanti dirancang suatu JRA gitu, kemudian nanti baru dinilai apakah arsip itu bersifat statis atau tidak. Atau kalau misalnya Basnas itu ada di daerah misalnya, Basnas ada daerah mungkin ya, Ibu nggak tahu juga ya. Misalnya ada di kota atau di kabupaten atau di provinsi, Basnas itu bisa aja diajukan, nggak mesti juga ke ANRI kan, bisa juga diajukan ke DPA, atau Dinas Arsip Perpustakaan Daerah misalnya gitu. Bisa aja seperti itu. Dan DPA juga mungkin juga akan mengarahkan sama juga, akan mengarahkan oh ya Bapak buat aja pusat arsipnya dan sebagainya gitu kan. Ini kan untuk untuk akreditasi juga ya, akreditasi Basnas. Artinya akreditasi kan fungsinya adalah untuk tolak ukur apakah arsip-arsip yang dikelola itu terjamin standarnya, diselamatkan dan sebagainya. Nah, nanti kemudian diarahkan kalau nanti ada yang perlu kami bantu, mungkin kata DPA ya, untuk kami selamatkan, nanti baru diusulkan ya sesuai dengan JRA seperti itu. Jadi nggak mesti langsung ke ANRI ya, tidak mesti juga langsung ke ANRI, tapi juga kan karena itu ANRI itu memang spesial ya, maksudnya dia skala nasional dan kemudian nanti mungkin kalau misalnya kantor-kantor atau perusahaan atau apapun itu bentuknya atau lembaga apapun yang ingin diselamatkan arsipnya itu bisa ke DPA. Atau juga sekarang ini kan ada lembaga apa sih namanya kalau berbayar tuh lembaga arsip komersil, ya kan? Misalnya diribet Bu misalnya ribet gitu misalnya mau mendirikan pusat arsip gitu di Basnas misalnya ya. Jangan-jangan ada di Basnas. Misalnya contoh aja ya. Misalnya ribet gitu untuk membuat pusat arsip itu kan terkait nanti ruangannya ya kan, ruangan kemudian dana, terus kemudian SDM dan sebagainya. Ribet. Ya udah aja bisa dikelola oleh swasta kan gitu. Namanya itu apa ya? Lembaga kearsipan komersil. Coba deh diguling. Ada di mana aja? Ibu nggak bisa ini, bingung caranya nih. Bingung caranya. Coba deh diguling. Ada di mana aja? Lembaga
kearsipan komersil atau pengelola arsip komersial coba. Ada di mana aja? Kalau setahu Ibu sih ada di BSD. Namanya apa ya? Crowd namanya crowd apa gitu. Dapat nggak? Ada? Dapat nggak, Mila? Pusat Pusat Arsip Komersial BSD. Mudah-mudahan masih di situ ya. Apa namanya? Pusat Arsip Komersial. Ini mah pengertian semua ya. Oh. Ini di mana? itu, Bu. Saya nemu. Tapi namanya tuh layanan jasa penyimpanan arsip. Dia itu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tapi mereka ada biayanya gitu, Bu. Oh, dari RAB itu ya. Apa tadi namanya? Layanan jasa penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip. Itu mungkin mungkin khusus untuk kementerian di bawah RAB-nya kali. Coba ini nih ada nih Indo Arsip coba. Nah ini yang berkomersial ini. Berarti yang crowd itu udah nggak ada ya. Oh ada nih Indo Arsip sama Crown ya. Crown Record Management. Ada nih. Ini Ibu pernah ke sana. Crown Record Management. Aduh gimana sih cara share ini? Dapat nggak Crown? CROWN. Record Management. Dapat. Coba di-share di grup. Sebentar. Saya share screen aja kali ya, Bu. Sudah terlihat belum, Bu? Ya. Ya ini. Ini ada nih, ya adanya di BSD dulu waktu itu Ibu pernah ke sana. Wah, ini apa tuh namanya arsipnya itu bukan hanya kertas ya. Tapi dia tuh apa? Oh, besi, kemudian alamatnya di mana? Kan BSD kan ya, benar ya? Bawah deh coba. Iya, Bu, benar. Kan masih di sana berarti ya. Itu yang dikelolanya itu besi, kemudian minyak gitu. Wah, kalau Anda ke sana tuh hebat itu. Agak susah itu untuk ke sana tuh untuk apa? Semacam studi banding gitu. Agak sulit. Kemudian apa namanya? Apa ya? Kayu dari zaman dahulu kayunya itu dari dasar, bukannya kayu apa ya, kayu yang kita lihat, tapi kayu yang ada di dasar-dasar apa ya, dasar-dasar rawa apa gimana nggak ngerti juga ya. Terus kemudian ada batu itu batu yang betul-betul di bawah bumi itu, yang ada sedikit unsur-unsur minyak. Kemudian apa ya, kemarin tuh
apa ya? Pokoknya intinya itu tidak hanya kertas gitu. Malah mereka lebih ke beragam media ya. Yaitu tadi batu, kayu, terus tumbuhan, bisa gitu loh jadi arsip gitu maksudnya. Dan pengelolanya itu bukan dari ilmu perpustakaan malah. Mereka malah dari ITB. Pengelolanya tidak ada dari perpustakaan. Malah mereka tidak waktu itu Ibu ke sana tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 2018 apa ya? 2018 sampai 2017 gitu ke sana. Jadi mereka itu tidak hanya SDM pengelolanya itu bukan dari ilmu perpustakaan atau arsip, tetapi mereka justru dari ITB, kebanyakan ITB, IPB, alumni-alumni yang tidak sesuai dengan background kearsipan, tetapi mereka belajar arsip gitu. Kenapa kok mereka jadi pengelolanya? Karena yang ngerti tentang apakah batu itu bernilai apa enggaknya kan mereka kan, bukan kita nggak paham. Kita kan sifatnya hanya menyimpan, mendata kan gitu ya, mencatat, mendata, menyimpan, terus menyebarkan membuat satu kebijakan penyebaran, apakah arsip ini bisa disebar apa enggak, kan seperti itu. Tapi kan kalau misalnya apakah kayu ini bernilai tinggi apa enggak kan kita nggak tahu. Atau karang ya, ada karang juga gitu. Bahkan air jadi arsip juga. Air yang tapi menurut mereka tuh Ibu kan tanya kok bisa ya air kok jadi arsip gitu. Airnya mengandung minyak gitu. Jadi itu kayak gudang, jadi nggak seperti bayangan kita kayak misalnya kita ke arsip nasional gitu kan, itu kertas aja kan ya, kertas, manuskrip, terus bisa dibaca dengan alat bantu, komputer, enggak seperti itu. Jadi kita jalan ke dalam gitu kan, di dalamnya juga kita nggak boleh foto, nggak boleh. Kan komersil. Kalau misalnya di foto nanti difoto dan disebarkan kan nanti bahaya kan. Berarti kan informasinya itu sangat tertutup sekali gitu loh. Begitu. Jadi nggak mudah. Jadi bayangan kita ini dengan belajar arsip itu jangan berpikiran hanya kertas atau e-liter, enggak juga. Itu harus media lainnya di luar kertas gitu. Dan tadi mungkin Ibu sedikit meluruskan ya Mila, itu maksudnya kalau yang di UIN itu bukan berarti tadi Ibu mungkin Ibu salah tangkap, mungkin ada yang salah tangkap, asumsi ya, diasumsikan misalnya yang di perpustakaan fakultas itu diasumsikan misalnya record center gitu. Tapi yang jelas di UIN itu belum ada. Nah, terus kemudian nanti ke depannya mungkin impian kita mungkin ya di UIN itu nanti ada lembaga arsip gitu, lembaga kearsipan. Mungkin bunyinya nanti kalau di UI itu kan arsip Universitas Indonesia. Nah, mungkin kalau di UIN nanti mungkin ya UIN Archive gitu atau lembaga arsip UIN Jakarta seperti itu. Yang jelas di lingkungan PT KIN itu nggak di UIN Jakarta aja sih. Di lingkungan PT KIN itu belum ada kayaknya lembaga kearsipan. Kalau kita bicara lembaga kearsipan berarti kan pusat ya. Belum ada lembaga kearsipan. Tetapi kalau misalnya kalau gitu Bu nggak arsipnya nggak dikelola ya nggak juga, kan dikelola kan di masing-masing fakultas. Masing-masing fakultas pasti kan ada yang mengelola arsip pastinya. Tapi mereka belum berbentuk semacam
apa ya, semacam struktur belum. Ya, secara mungkin kenapa kok sibuk belum Bu? Apakah tidak penting? Ya penting, cuman mungkin itu. Jadi untuk mendirikan lembaga kearsipan atau pusat arsip mungkin berpikirnya itu wah apa harus merubah nomenklatur kan gitu ya. Harus merubah nomenklatur, terus menyediakan SDM-nya, kemudian sarana prasarana, gedungnya kan gitu ya. Dan saat ini memang yang terlihat oleh Ibu ya, itu baru SDM ya, baru SDM SDM Karsipan ya. Kalau PNS kan berarti arsiparis ya, baru kayaknya sih baru penyediaan arsiparisnya dulu. Mudah-mudahan entah kapan ya, ya nggak tahu juga. Mudah-mudahan ke depannya nanti ada lembaga arsip gitu. Nah kalau Anda bertanya lebih lanjut lagi, apakah lebih baik mendirikan pusat arsip dulu atau lembaga arsip dulu Bu, misalnya kayak gitu. Ya sama-sama Ibu juga nggak bisa jawab ya kalau kayak gitu, itu tergantung kebijakan dari pimpinan juga. Pimpinan lembaga ya, bukan ini tidak hanya berbicara tentang UIN ya. Ya artinya untuk mendirikan suatu lembaga kearsipan atau pusat arsip ya tergantung dari masing-masing kebijakan dari lembaga. Ya kalau nggak mau ribet gitu ya bayar aja sih kan misalnya gitu ya di lembaga kearsipan komersial. Murah nggak sih Bu? Ya mahal ya jelas ya, mahal. Karena kan lebih kalau Ibu jadi pimpinan gitu ya lebih nyaman nyaman apa tuh, nyaman mengelola sendiri dibanding dikelola oleh orang lain. Satu mungkin kalau di ini ya, diibaratkan kalau satu kalau misalnya ketika butuh dengan arsip tertentu kan berarti kan jauh ya, harus ke tempatnya dulu dan sebagainya. Dan ternyata tidak mudah juga ketika misalnya kita menyerahkan arsip untuk dikelola orang lain walaupun kita bayar, nggak mudah juga untuk mengambilnya ya karena itu harus ada prosedur-prosedurnya kan, siapa yang ngambil, jam berapa dan sebagainya gitu. Jadi mungkin mau Basnas mau apapun itu bentuknya lebih baik memang mendirikan pusat arsip. Gitu ya, Mila. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Permisi Bu, Mm-mm. saya izin bertanya, kalau misalkan seperti Diskusip itu, dia arsipnya misalkan dia statis, itu kan pasti akan bertambah terus ya Bu. Itu nantinya akan diserahkan ke Andri juga atau akan disimpan terus di Diskusip itu ya? Terima kasih. Disposip itu kan lembaga arsip ya, otomatis kan dia juga bertanggung jawab mengelola arsip dinamis, inaktif dan statis kan. Nah kalau diserahkan ke ke Andri ya itu tadi, Andri juga akan menilai kembali kan, emang ini skala nasional kan kayak ibaratnya gitu, ibarat bahasa mudanya gitu kan ya. Hey Disposip, emang ini nih skala nasional, kalau skala nasional oke aku peliharakan gitu. Ya, jadi kalau mungkin kan Disposip itu juga kan mengelola arsip-arsip dari di bawahnya kan, pusat arsip yang di bawahnya gitu ya. Nah, wah aku ini kebanyakan nih gitu kan, tapi kan banyak cara-cara tertentu yang untuk menyelamatkan arsip ya. Artinya di situ kan ada alih media gitu kan ya, alih media gitu. Bagaimana Bu dengan katanya kan namanya arsip itu harus bentuknya asli gitu ya, kertas asli gitu ya. Itu kan harus disimpan juga Bu, itu kan. Ya berpikirnya adalah kita merujuk kepada teori lagi gitu loh. Berapa persen sih yang harus diselamatkan oleh suatu lembaga? Kan 5% kan. Jadi dari 100% yang
tercipta dari sebuah pusat arsip ya atau lembaga pusat arsip ya, bukan lembaga arsip. Dari yang tercipta dari pusat arsip 100% kan yang diselamatkan cuma 5%. Nah, kalau sudah di lembaga arsip ya nggak mungkin juga itu status itu diabaikan, nggak mungkin juga kan. Ya artinya diskursif ya harus bertanggung jawab ya, dia secara sekaligus dia sebagai pembina pusat arsip di bawahnya, dia juga harus menyelamatkan arsip-arsip yang bersifat statis. Dan otomatis yang statis itu yang disimpan oleh diskursif ya cuma 5% kan. Nah 5%-nya apa aja kita juga nggak tahu kan, belum tanya ya. Ya kan apa aja sih yang 5% itu ya kita wajib nanya kan. Ya kan secara teori gitu kan yang disimpan oleh lembaga arsip yang bersifat permanen itu ya. Bersifat permanen itu kan cuma 5% gitu. Gitu ya. Jadi apakah diserahkan ke Andri karena penuh gitu di diskursif ya nggak bisa juga. Andri juga bilang, emang ini skala nasional. Coba lihat dulu kan ibarat bahasanya gitu. Bahasa mudahnya ya. Misalnya siapa ini Mian Nazmi misalnya di diskursif, Ibu di Andri misalnya kan. Ini kami dari diskursif mengusulkan ini dipelihara oleh Andri karena ini bersifat statis. Wait. Tunggu. Aku lihat dulu. Kan gitu bahasa mudahnya ya. Aku lihat dulu. Wah, ini mah enggak, ini mah ente aja yang piara kan gitu. Masa kalau diri aku, coba nilai lagi. Ini skala nasional kan gitu. Kayak gitu ya. Nah, beda halnya kalau arsip-arsip ini justru arsip-arsip Masjid Istiqlal. Itu beda itu. Dia itu masjid mereka punya pusat arsip. Jangan salah, mereka ada. Karena Ibu meneliti di sana, jadi ini mereka ada pusat arsipnya. Malah arsipnya itu lengkap banget. Lengkap gitu. Walaupun dia waktu Ibu ke sana ke Masjid Istiqlal itu, jadi Masjid Istiqlal ini kan skalanya skala nasional ya. Artinya dia masjid yang apa namanya? Masjid pertama di Indonesia. Bukan masjid pertama sih. Masjid nasional lah, Masjid Nasional Indonesia gitu. Apa namanya itu namanya? Iya, Masjid Nasional ya. Dia core-nya apa sih? Ikonnya Indonesia ya ikon Indonesia itu masjidnya Masjid Istiqlal. Dan pembiayaannya itu kan dari pemerintah kan. Bukan di ngarepin dari keropak. Walaupun ada dari keropak-keropak itu, tetapi mereka ada anggaran tetap dari pemerintah. Sehingga kalau misalnya ada anggaran tetap dari pemerintah kan berarti harus ada pertanggungjawabannya kan. Ya kan ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya bukan kepada masyarakat aja, tetapi kepada pemerintah. Makanya arsip-arsip itu betul-betul dia itu betul-betul dikelola secara baik gitu. Dan ada arsip-arsip yang skala nasional yang disimpan di Andri. Coba deh main ke Andri, di situ ada arsip apa tuh? Arsip Istiqlal ada di sana. Apa aja tuh, Bu? Menarik tuh misalnya arsip yang skala nasional itu yang disimpan oleh Andri. Apa tuh? Arsip masa pembangunan. Arsip masa pembangunan Masjid Istiqlal dari tahap awal pertama hingga sekarang itu ada di Andri. Kalau yang kemarin itu yang Ibu masih waktu itu penelitiannya 2000 berapa ya 2020. Saat itu kan masih masa-masa pembangunan yang terakhir ini kan, renovasi yang baru ini mungkin nggak tahu deh arsipnya apakah masih di apa tuh Istiqlal ataukah sudah diserahkan ke Andri. Tetapi yang jelas ketika mereka merenovasi yang terakhir ini, yang besar-besaran ini, itu arsipnya ada, mereka minta di Andri, karena Andri yang menyimpan. Karena saat itu dari apa tuh kan apa tuh Istiqlal itu di atasnya ada seknek ya. Dan dari seknek itu diserahkan ke Andri gitu.
Jadi mungkin karena waktu itu masa-masanya masa-masa Soekarno gitu ya, masa-masa Soekarno, sehingga ya dan itu berskala nasional, maka diserahkan ke ANRI, gitu. Kalau yang arsip diskursif ya belum tentu ya. Gitu ya, jadi ya memang harus meneliti lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan arsip yang skala nasional, kayaknya belum ada ya. Kayaknya belum ada tuh yang neliti tuh, ya pengen juga ya jadi neliti ya. Apa sih gitu loh, yang skala nasional gitu. Gimana sih cara penilaiannya dan sebagainya, berarti kan harus merujuk kepada perundangan, peraturan gitu kan ya, perundangan, peraturan, kebijakan, kan kayak gitu. Dan penilaian. Penilaian di sini kan berarti ada di situ nilai guna, ada 4 nilai guna kan? Memenuhi 4 aspek nilai guna, misalnya nilai guna sejarah, nilai guna keuangan, nilai guna apalagi hukum, terus nilai guna informasional. Nah, harus memenuhi 4 mungkin harus memenuhi 4 aspek itu yang bisa diserahkan ke ANRI, mungkin ya, mungkin. Karena ya itu harus dikaji lebih lanjut. Ya mudah-mudahan Anda di antara Anda ada salah satunya ya bekerja di ANRI ya. Nah, jadi nanti Ibu bisa bertanya tuh, apa sih yang menjadi yang jadi penilaian ANRI terhadap arsip yang bersifat nasional. Gini tuh ya. Ada lagi? Ini ada tugas dari Ibu. Karena karena ini online, jadi mau bagi-baginya susah. Jadi tugas aja. Tugasnya adalah ya, nanti Ibu share itunya. Aduh, pada tadi Ibu udah buat tuh, nanti Ibu share tempat penyimpan mengupload tugasnya di mana itu nanti di GCR aja, nanti Ibu share linknya. Tugasnya adalah Anda coba rancang ya, jangan rancang. Itu tugas kelas, ini kan kelas D ya? D apa C? C, Bu. C, oke. Kemarin tuh kelas D. Berarti ke tugas kelas C ini supaya bisa membedakan antara lembaga kearsipan dengan pusat arsip ya. Anda bikin flowchart kegiatan pusat arsip dengan lembaga arsip. Sebetulnya di PPPT tadi sudah ada sih, cuman masih tercampur gitu loh, masih tercampur mana yang tugas lembaga arsip, mana yang pusat arsip, masih tercampur. Tapi ada tuh slide berapa tuh Ibu lupa, itu memang jawabannya sebenarnya itu, mungkin lupa kali pemateri. Jadi buat suatu flowchart ini untuk semua yang nggak ada kelompok. Buat suatu flowchart mana itu tugas arsip, mana itu tugas lembaga arsip, lembaga kearsipan, mana itu tugas dari pusat arsip. Ya. Dan dasar bacanya apa? Anda harus membaca pertama undang-undang, dan kemudian Anda harus baca buku dari Caroline aja deh. Dari Caroline tuh dia udah jelas. Atau Ibu tentukan aja ya lembaga arsipnya, perguruan tinggi deh. Nanti biar fokus gitu, biar fokus. Coba Anda rancang tugas pusat arsip dan lembaga kearsipan di perguruan tinggi. Atau Ibu bagi aja ya. Ini ada berapa orang sih? Gini bukan bagi-bagi.
bukan bagi. Ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan. Berapa orang sih sini berarti 28 ya. Nanti lembaga arsipnya itu bisa perguruan tinggi, bisa ormas, bisa orpol, bisa Pemda. Ini 4 ya. Buat flowchart tuh. Misalnya kalau menurut Anda, misalnya menurut Anda nih, orpol merupakan orpol atau ormas ya. Ormas merupakan apa tuh, lembaga arsip. Misalnya, menurut Anda itu lembaga arsip, bukan pusat arsip. Nah, kenapa Anda menyebut itu dia pusat arsip? Atau kenapa Anda menyebut itu lembaga arsip? Gitu aja. Nah, kemudian coba rancang dari arsip-arsip dari orpol itu mana kira-kira yang diserahkan ke Andri. Rancang aja. Jadi kira-kira ini gitu. Kan di orpol atau di ormas, kalau ormas kan tadi boleh kasih contoh misalnya di ormas masyarakat, berarti kan masjid ya salah satunya adalah Istiqlal. Tapi jangan Istiqlal lagi, yang lain. Gitu. Mana ya, jadi bikin suatu flowchart pusat arsip dan lembaga arsip, cuman harus ada bunyinya. Bunyinya itu yang tadi itu lembaga apa tuh perguruan tinggi, ormas, orpol, Pemda. Nah, Pemda ini kan bisa DPAD. Bu mau bisa boleh merancang yang ini enggak Bu? Yang kantor boleh, boleh aja, boleh. Nah, berarti kalau yang kantor itu nanti lari yang arsip statusnya diakuisisi kemana gitu, dirancang. Dan ketika Anda bilang menyatakan bahwa, oh ini ke DPAD, nah itu alasannya apa? Oh ini ke Andri, alasannya apa? Itu gampang kan tugasnya kan? Dan tugasnya itu dikumpulkan di GCR dan kemudian maksimal sampai kita mau lebaran kan ya, mau nyantai kan ya. Maksimal pas masuk aja, masuk itu kapan? Kita masuk kapan sih? Masuk kapan setelah lebaran? PJ-nya mana PJ-nya? Tanggal 18 apa tanggal 25 sih? Kalau di edaran sampai tanggal 19, tapi kan 19 tuh hari Jumat, Bu. Jadi kemungkinan hari Seninnya baru masuk. Oh iya, berarti kita masuk lagi tanggal 25 ya? Nah, tanggal 25. Iya kan mata kuliah ini kan Kamis kan? Nah, tanggal 25. Iya. Berarti diserahkannya misalnya tanggal 24 nggak apa-apa, yang penting tanggal 25 udah ada. Ibu udah bisa lihat gitu. Jadi Bu izin nanya. Jadi per orang tuh bikin flowchart misalnya organisasinya ditentuin sendiri atau dari Ibu? Ya kan kalau kita mengacu dari undang-undang itu kan Ibu kan. Dari undang-undang itu kan berarti kan Pemda, Ormas, Orpol, perguruan tinggi. Nah, nanti misalnya Anda mau ini aja deh, mau apa tuh, mau Orpol misalnya ya. Ya udah terjemahin aja Orpol misalnya PDI. Organisasi politik kan. PDI dan sebagainya boleh. Atau misalnya mau kantor, berarti kan nanti kalau kantor kan, oh iya ya, satu lagi ya, perusahaan ya. Sorry, berarti ada 5. Perusahaan,
ormas, orpol, Pemda, perguruan tinggi kan. Nah kalau kantor-kantor berarti di perusahaan. Ya, misalnya kantor apa terserah. Jadi artinya cuman ini cuman tema besarnya aja dari 5 ini nanti Anda tuh terjemahin ya diterjemahkan sendiri nggak apa-apa gitu. Misalnya kalau mau ormas, ormas itu apa aja sih? Nah misalnya apa ya? Misalnya apa sih ormas? Betulnya masjid doang, masjid dan gereja. Ya ini kantor berarti ya perusahaan gitu. Gitu ya. Kalau Pemda berarti apa tuh? Kalau Pemda kan dari PAD gitu ya. Terus kalau lembaga negara berarti mungkin 5 itu aja deh. 5 itu aja. Jadi diterjemahin aja dari kelimanya itu kan kelima itu yang besarnya. Nah, diterjemahin misalnya, oh iya saya mau kantor aja, ya udah berarti kan perusahaan. Gitu ya. Oh, berarti kita kan flowchart-nya itu yang lembaga arsip dan juga yang itu ya Bu, yang pusat arsip ya Bu. Berarti kita memberikan pengertian dari lembaga arsipnya sama pusat arsipnya, terus kita pilih salah satu lembaga sama salah satu pusat arsipnya ya Bu? Bukan begitu. Bukan. Jadi misalnya siapa sih namanya? Nazmi, misalnya mau apa? Mau nulis tentang apa? Flowchart-nya. Kayaknya provinsi Bu. Provinsi. Provinsi apa berarti apa? Berarti kan kalau provinsi kan DPAD ya. DPAD provinsi kan? Nah, DPAD provinsi itu kan berarti kan apakah berarti kan dia kan lembaga arsipnya kan? Nah, berarti kan pusat arsipnya kan di bawahnya kan? Nah, itu. Nah, setelah tahu itu jadi diuraikan dulu misalnya oh pusat arsipnya A B C D. Berarti kan DPAD-nya apa? DPAD provinsi mana ya? Bisa provinsi Jawa Barat gitu kan? Ya kan berarti kan lingkup pusat arsipnya kan di bawah Jawa Barat itu kan? Apa aja tuh? Nah, berarti kan yang diterima oleh DPAD provinsi itu apa aja arsip-arsipnya yang sifat statis. Nah, kemudian kalau kita berusaha merancang kira-kira yang diserahkan ke Anda itu yang mana? Ya, kalau misalnya menurut Anda tidak ada ya udah, ya tidak ada gitu. Sepengetahuan saya berdasarkan teori dan sebagainya, ternyata yang diserahkan ke Anda tidak ada, misalnya ya udah. Tapi harus diuraikan dulu kira-kira yang timbul dari arsip itu apa aja. Jadi kita belajar sama dengan sebenarnya ini sih belajar penilaian ya, penilaian arsip gitu. Paham ya? Paham Bu, terima kasih. Yang lainnya paham nggak? Bu, maaf Bu. Berarti satu orang satu apa ya lembaga arsip ya Bu? Kan tadi nyebutin ada 4 tuh, bisa perguruan tinggi, orpol dan lain-lain. Jadi kita pilih salah satu ya Bu fokusnya. Satu aja. Fokus satu aja. Enggak semua itu nanti berlembar-lembar ya. Artinya dari satu itu Anda paham ya udah yang selebihnya kan nanti memahami kan. Oh kalau Anda lembaga ini berarti gini gitu. Satu aja ya Mila. Misalnya Mila mau fokus Mila mau fokus ke kantor, ya berarti kan di perusahaan ya. Gitu. Kalau misalnya kantor pemerintahan berarti ngacu kemana tuh? Pusat arsip lembaga negara ya? Enggak deh.
apa ya kementerian itu. Yang jelas sih kementerian mah pusat arsip sih. Ya, paham ya? Yang lainnya? Udah paham ya? Oh iya, Bu. Untuk recordnya nanti boleh dikirimkan tidak? Emang nggak bisa lihat sendiri. Ini kan publik untuk yang hadir. Oh, bisa untuk semua ya, Bu? Iya, Kenapa? Oh, bisa. iya. Jadi dilihat di ini, lihatnya di OneDrive. Ya, lihatnya nanti di OneDrive. Nanti ada rekodnya di situ. Ini kan Ibu rekod ini. Jadi Ibu nggak usah share-share begitu. Ya. Lihat ada kan situ OneDrive. Nah, itu. Nanti ada OneDrive, terus nanti ini kelas apa, nanti klik. Klik dulu ininya apa, klik dulu, apa sih namanya, Meet-nya. Bukan Meet. Klik dulu Teams-nya. Nah, setelah klik dulu Teams-nya nanti timbul ya layar seperti ini. Nah, di samping atas itu ada tulisan, ada titik berapa ya? Titik 3 kali. Klik. Nah, di situ ada download. Kalau misalnya nggak bisa di-download, itu langsung bisa ya kayak nonton YouTube aja biasa. Kalau Ibu bisa download, tahu deh kalau mahasiswa bisa download ya. Nanti kasih tahu Ibu ya. Bisa download atau tidak. Cuman kalau di-download kan ini ya Allah. Besar banget. Nggak bisa juga di-share di grup. Ya. Ada lagi yang lain? Sudah? Ini kok yang nyanyi ini kok cuma wanita ya? Prianya mana? Sebelum prianya nongol ini nggak selesai nih kuliah nih. Mana prianya? Saya pria, Bu. Iya, oh iya. Tapi kok nggak ada suaranya sih? Wanita semua yang bicara. Udah paham Gibran? Cuman Gibran doang yang pria. Yang lainnya? Ada Ibnu. Apa lagi nih? Ibnu? Saya juga pria, Bu. Iya. Ada berapa? Baru 2. Ini Muhammad. Banyak nih. Saya, Bu. Ya. Ibu tidak absen, tetapi Ibu percaya sama PJ. Ya PJ, nanti siapa-siapa yang di sini yang tidak hadir, tolong japri Ibu ya. PJ-nya mana? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Najwa? Iya, Bu. Nanti kalau siapa yang kira-kira ada yang nggak hadir nggak ini? Najwa? Ya pokoknya nanti yang japri Ibu aja ya. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Anda juga sebentar lagi mau ada kuliah lagi ya, jam 10. Dan kalau bisa sih seterusnya ya, jam 8 Ibu malah senang banget. Bisa nggak? Nanti dirundingin ya. Kalau seandainya hari Kamis itu diganti jam 8, Ibu senang banget. Nggak mesti jam 10, tapi kalau ada kuliah sih ya bisa juga. Tapi kalau misalnya nggak ada, nanti tolong didiskusikan ya, Najwa. Kalau bisa sih offline nanti juga jam 8 gitu. Ya, mudah-mudahan bisa ya Najwa. Tapi tetap aja juga harus hubungi Pak Yogi, tapi insya Allah Pak Yogi malah justru jangan beliau juga senang pagi sih. Kalau seandainya bisa kelas ini, kelas C ya, 6C itu jam 8 pagi, Ibu senang banget. Mudah-mudahan bisa.
Ya, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Ya, semangat belajar, semangat beribadah di bulan Ramadan. Tidak hanya di bulan Ramadan aja sih ibadah, semangat ibadahnya. Dan selamat nanti berhari raya. Mohon maaf lahir batin, namanya manusia ada kesalahan ya. Dan tetap jaga sehat, ya, jaga sehat. Minum yang sehat. Minum yang sehat itu maksudnya apa, Bu? Air putih, air anget, jangan terlalu banyak minum es, karena tenggorokan nanti akan gatal, ya sakit flu dan sebagainya. Dan untuk apa tuh, setahun ini nih agak cuaca agak tidak mendukung kadang-kadang. Dan juga jangan makan jorok tuh apa, Bu? Ya makan yang aneh-aneh itu. Ya makan yang aneh-aneh, misalnya entah sausnya aneh, apanya aneh. Bakso gimana, Bu? Bakso Ibu seneng, tapi ya harus yang sehat. Mungkin itu ya, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Maaf lahir batin, Bu. Sama-sama.